Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang supply and demand ya, atau permintaan dan penawaran. Nanti kita akan membahas tentang schedule-nya, kurva, dan juga elastisitas. Saya mengambil sebuah slide dari SlideShare. Slide ini menurut saya setelah saya baca-baca cukup relevan dengan materi perkuliahan kita pada hari ini ya, dari Anand ya, in English, tapi kita akan membahasnya dalam bahasa Indonesia. Demand atau permintaan ya adalah kuantitas total yang customer mau dan mampu untuk membeli. Sebuah fungsi demand itu adalah sebuah fungsi juga yang menunjukkan behavior atau perilaku dari konsumen. Kemudian kalau fungsi supply ya, tadi kan demand, kalau fungsi supply itu adalah fungsi yang menunjukkan behavior dari produser. Nah, kita mendescribe itu apa ya? Menjelaskan gitu ya, menjelaskan perilaku pasar menggunakan dua fungsi ini. Permintaan langsung pada barang konsumsi dan jasa yang bisa memuaskan konsumen. Itu direct demand. Kemudian ada demand derive atau turunan ya. Permintaan turunan adalah pada barang yang disebut dengan namanya barang intermediate. Barang intermediate contohnya adalah intermediate itu pertengahan ya. Contohnya permintaan atas baja itu adalah turunan dari final goods atau barang akhir, misalkan mobil. Nah, kalau quantity demand itu adalah jumlah barang yang konsumen pengen beli dan mampu beli pada suatu periode waktu tertentu. Hukum dari permintaan semuanya itu tetap. Ketika semuanya tetap, ini berarti ceteris paribus ya. Ceteris paribus, maka quantity demand yang diminta oleh konsumen itu naik kalau harganya turun, dan vice versa itu kebalikannya. Turun kalau harganya naik. Sekali lagi, ketika ceteris paribus atau ketika teori ini menemui asumsi dasarnya ya, atau faktor-faktor lain itu tetap. Nah, nanti kalau belum paham ceteris paribus kita bahas di lain waktu ya. Kemudian hubungan ini bisa ditunjukkan dengan schedule. Nah, schedule-nya seperti apa? Nah, ini contohnya demand schedule ya. Kalau harganya 4, belinya 28. Kalau harganya 8, belinya 15. Semakin naik harganya, semakin sedikit yang dibeli.
Bentuk kurvanya seperti ini ya. Sudah pernah kita bahas ya minggu kemarin. Fungsi. Fungsi demand ini adalah causal relationship, hubungan sebab akibat dari dependent variable atau variabel tetap, yaitu permintaan, jumlah, maksudnya jumlah barang yang diminta, dan beberapa faktor yang independen atau faktor-faktor yang dipercaya mempengaruhi permintaan. Misalkan apa? Harga, kemudian income atau pendapatan konsumen, kemudian harga barang yang lain, ada barang komplement, ada barang substitusi, kemudian selera dan preferences atau kesukaan, suka yang ini daripada yang ini misalkan, kemudian ekspektasi pada harga yang akan datang, kemudian iklan, dan juga ada distribusi pendapatan di sebuah tempat itu merata atau tidak. Macam-macam barang komplementer adalah barang yang ketika salah satu barang itu harganya naik, maka permintaan yang lainnya akan jatuh. Misalkan mobil dan minyak. Kalau harga minyak naik, minyak ini maksudnya ini ya, bahan bakar minyak ya, BBM ya, bensin. Kalau bensin naik, maka permintaan terhadap mobil akan turun, gitu ya. Apalagi kalau penghasilannya belum cukup besar, orang akan mikir-mikir untuk beli mobil. Wah, jangan-jangan nanti beli mobil nggak kuat buat beli bensin. Sama aja kan begitu ya. Kalau barang substitusi adalah barang yang saling mensubstitusi atau saling menggantikan. Bila harga satu barang itu naik, maka permintaan yang lain juga naik. Misalkan di sini contohnya Pepsi sama Coca-Cola. Jadi kalau harganya Coca-Cola naik, orang beli Pepsi aja. Kalau harganya Pepsi yang naik, wah beli Coca-Cola aja. Toh rasanya sama ya. Barang normal adalah barang yang ketika demand-nya naik, begini maksudnya. Ketika pendapatannya orang itu naik, maka permintaannya juga naik. Itu barang normal. Misalkan uang sakumu naik dari 10.000 menjadi 20.000. Nah, kamu beli jajannya menjadi lebih banyak lagi. Itu berarti barang normal. Kalau barang inferior itu barang yang kalau pendapatanmu naik, justru permintaan terhadap barang itu berkurang. Misalkan nih, cilok ya. Cilok itu kan ini ya, bakso
tapi bukan bakso tapi dari tepung. Nah, kalau ketika pendapatanmu naik, pasti kamu lebih milih beli bakso beneran daripada beli cilok. Nah, itu berarti cilok itu inferior good. Kemudian given good, barang yang permintaannya bergerak sesuai dengan harganya. Given good. Snob atau Veblen good, barang yang permintaannya turun ketika harganya turun. Sayangnya di sini nggak diberi contoh ya. Ya, nanti perlu kita perlu kita renungkan lagi seperti apa contohnya barang yang given dan Veblen. Ya. Kemudian ada shift. Shift itu berarti kurvanya itu bergeser. Nah, ketika terjadi kenaikan income atau kenaikan harga, itu ya, itu shifting demand-nya. Jadi tapi perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar harga. Ya. Perubahan pada kuantiti yang diminta itu direfleksikan pada pergerakan yang namanya move along, atau kurvanya itu tidak shifting ya, tidak bergeser, tetapi hanya bergerak di garis. Jadi kurva demand itu hanya bergerak di garis ketika change in price of the good, ada perubahan di harga, tapi faktor-faktor yang lain tidak berubah. Kemudian supply. Ya, supply ini adalah penawaran ya, penawaran. Hukum supply atau hukum penawaran mengatakan bahwa jika seluruh faktor itu tetap, maka supply barang itu naik ketika harga naik. Misalkan ketika harga 1 dijual 2, ketika harga 5 dijual 10, harga 8 dijual 15. Kenapa begitu? Karena semakin naik harganya, produsen ingin menaikkan pendapatannya. Bentuk kurva seperti ini. Determinan supply atau faktor-faktor yang mempengaruhi ya, ada harga, biaya produksi, kemudian teknologi, kemudian harga dari barang-barang yang berkaitan, dan apa ini namanya? Government policy itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kebijakan pemerintah ya. Seluruh faktor selain harga ini menyebabkan shiftingnya
kurva supply. Nah, oke. Langsung ke equilibrium atau keseimbangan ya. Ketika ada balance dari supply dan demand, nah itu akan bertemu, akan menunjukkan output dari pasar dan harga. Ketika harga lebih kecil dari equilibrium, terjadi excess demand. Ya, apa itu excess demand? Yaitu jumlah ketika demand yang diminta itu melebihi supply. Nah, sebaliknya ketika harga lebih besar daripada level keseimbangan, maka terjadi excess supply. Nah, ketika terjadi equilibrium price, itu disebut juga market clearing price, atau seimbang betul begitu ya. Artinya tidak ada excess demand atau excess supply. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ketika supply dan demand itu seimbang, di sini yang merah itu ya, sama-sama 1850. Itu disebut equilibrium. Nah, apapun perubahan harga di atas equilibrium menyebabkan excess supply. Dan kalau ada harga di bawah equilibrium menyebabkan shortage. Ya, shortage itu berarti kekurangan. Ketika sebuah pasar itu tanpa dikontrol, itu akan, menurut teori ya, akan nanti terjadi keseimbangan sendiri. Ketika terjadi shifting atau perubahan di demand dan supply, maka akan membentuk keseimbangan yang baru. Nah, pada gambar ini kita melihat ketika supply turun, ya, dia bergeser ke kiri atau barangnya berkurang, harganya akan menjadi naik. Nah, ini ya, ini kalau kita menakar bagaimana bisa harga itu naik ketika supply turun. Nah, jadi kurva ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan kenyataan begitu ya. Kenapa kok harga itu naik ketika supply turun. Alternatif dari mekanisme kontrol harga. Jadi pemerintahan itu kan ada dua macam ya. Yang pertama itu membebaskan pasar, terbentuk secara sempurna melalui supply dan demand, begitu ya, nggak ada intervensi pemerintah. Nah, yang kedua adalah pemerintah campur tangan. Nah, bentuk campur tangannya itu apa? Misalkan disebut apa? Nah, ada yang disebut namanya price ceiling. Price ceiling itu artinya, ceiling itu ini atap ya, berarti harganya dipatok di atas harga
keseimbangan. Kalau floor price itu berarti di bawah keseimbangan. Misalkan apa contohnya kalau di bawah keseimbangan? Misalkan ini minimum wages itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Upah buruh minimal ya, upah buruh UMR ya. Upah minimal regional itu ya. Jadi dipatok di bawah harga keseimbangan. Oh, sebentar, kelihatannya saya salah ya. Nah, jadi kalau price floor itu artinya kan lantai. Ternyata dia di atas equilibrium. Jadi kalau upah minimum regional itu kan dipatok ya. Jadi kalau kita pengusaha tidak boleh membayar buruh-buruh kita di bawah lantai atau di bawah floor price ini. Nah, kalau price ceiling itu berarti atap tadi ya, harga maksimum yang penjual boleh tawarkan. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan harga eceran obat begitu ya. Harga eceran obat itu juga diatur oleh pemerintah. Kalau di sini dicontohkan di luar negeri ini ya, rent control. Jadi menyewakan tidak boleh mahal-mahal ini ya. Ada maksimum price-nya.